Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Kisah Tokoh. Pernahkah kamu mendengar tentang kisah yang begitu luar biasa, begitu ajaib, sehingga rasanya lebih seperti dongeng daripada kenyataan? Hari ini kita akan mengungkap sebuah kisah yang bukan sekadar dongeng, melainkan sebuah kisah nyata yang penuh mukjizat dan pelajaran hidup tak ternilai. Kisah tentang seorang nabi yang dihadapkan pada ujian terbesar, ditelan oleh makhluk laut raksasa, dan menemukan pengampunan ilahi di tempat yang paling tidak terduga. Kita akan menyelami episode paling dramatis dalam kehidupan Nabi Yunus alaihissalam, salah satu utusan Allah yang kisahnya terpahat abadi dalam Al-Quran dan kitab-kitab suci lainnya. Siapkan dirimu, karena ini adalah perjalanan ke dalam perut ikan, dan lebih dari itu, ke dalam kedalaman hati manusia yang penuh harap. Misi di Ninawa. Tantangan iman dan keputusasaan. Kisah kita dimulai di sebuah kota kuno yang megah bernama Ninawa, yang kini terletak di wilayah modern Irak. Kaum Ninawa adalah kaum yang kuat dan makmur. Namun sayangnya, mereka terjerumus dalam penyembahan berhala dan jauh dari ajaran tauhid. Untuk membimbing mereka kembali ke jalan yang lurus, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus alaihi wasallam. Dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, Nabi Yunus berdakwah siang dan malam. Beliau mengingatkan kaumnya tentang keesaan Allah, tentang hari pembalasan, dan tentang konsekuensi dari perbuatan zalim mereka. Namun, hari demi hari berlalu, dakwah Nabi Yunus seolah hanya angin lalu. Kaum Ninawa bersikap keras kepala, menolak seruannya, bahkan mungkin menghina dan mengolok-oloknya. Mereka berpegang teguh pada tradisi nenek moyang mereka, tak peduli dengan peringatan Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah seorang manusia, dan seperti kita, ia memiliki batas kesabaran. Setelah berulang kali menyeru tanpa hasil yang nyata, rasa putus asa mulai menyelimuti hatinya. Ia merasa bahwa kaum Ninawa tak akan pernah berubah, bahwa mereka telah menutup hati mereka rapat-rapat dari cahaya kebenaran. Dalam keputusasaan yang mendalam ini, dan tanpa menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus membuat sebuah keputusan besar. Ia pergi meninggalkan Ninawa, pelarian dan badai di lautan luas. Dengan langkah berat dan hati yang gundah, Nabi Yunus menuju ke pelabuhan. Ia naik ke sebuah kapal yang akan berlayar jauh, menjauhi kota yang telah membuatnya begitu putus asa. Mungkin ia berharap bisa menemukan ketenangan atau memulai kembali di tempat lain. Namun, takdir Allah memiliki rencana lain yang jauh lebih agung. Di tengah perjalanan, di lautan luas yang tadinya tenang, tiba-tiba langit berubah gelap. Angin bertiup kencang, disusul dengan badai dahsyat yang tak terduga. Ombak-ombak raksasa menghantam kapal, membuatnya terombang-ambing tak berdaya. Para penumpang panik, mereka tahu kapal mereka dalam bahaya besar. Mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres, seolah-olah kemarahan ilahi sedang menimpa mereka. Dalam kepanikan itu, mereka memutuskan untuk mengurangi beban kapal agar tidak tenggelam. Cara kuno yang mereka pilih adalah melakukan undian. Siapapun yang namanya keluar harus rela dilemparkan ke laut sebagai korban. Ini adalah tindakan putus asa untuk menyelamatkan yang lain. Undian pun dimulai, dan siapa sangka nama Nabi Yunuslah yang keluar. Para penumpang mungkin terkejut. Mereka melihat seorang asing yang tampak saleh. Mereka mengulang undian itu, berharap hasilnya berbeda. Tapi sungguh menakjubkan, untuk kedua kalinya, bahkan ketiga kalinya, nama Nabi Yunus kembali terpilih. Ini bukan lagi kebetulan, ini adalah tanda dari langit, sebuah takdir yang tak terhindarkan. Ke dalam perut ikan, tempat taubat yang tak terduga. Dengan berat hati dan mungkin sedikit rasa takut, Nabi Yunus pun dilemparkan ke dalam lautan yang mengamuk. Namun di saat itu juga sebuah keajaiban terjadi.
bukan tenggelam dan hilang, melainkan seekor ikan raksasa, disebut dalam Al-Quran sebagai Nun atau Hud, yaitu ikan besar seperti paus, datang dan menelan Nabi Yunus dalam satu tegukan. Bayangkan momen itu, dari hiruk pikuk badai dan ketakutan, tiba-tiba ia berada dalam kegelapan yang pekat, di dalam perut makhluk hidup. Bau amis, cairan, dan mungkin gema detak jantung ikan raksasa itu. Ini adalah pengalaman yang melampaui segala akal sehat kita. Ini adalah mukjizat dan ujian sekaligus. Di dalam kegelapan dan kesendirian mutlak itulah Nabi Yunus menyadari kesalahannya. Ia menyadari bahwa ia telah berputus asa dari rahmat Allah, bahwa ia telah meninggalkan tugasnya sebelum waktunya. Dalam kesadaran yang mendalam ini, di perut ikan yang bagaikan penjara hidup, Nabi Yunus bertaubat dengan sepenuh hati. Ia memanjatkan doa yang kini dikenal sebagai doa Nabi Yunus, sebuah doa yang sangat ampuh dan sering diucapkan umat Islam dalam kesulitan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Inilah puncak dari kisah ini. Di tempat yang paling sempit, di mana tidak ada lagi harapan dari makhluk, hanya ada harapan kepada Sang Pencipta. Nabi Yunus menunjukkan ketulusan taubatnya, pengampunan dan kembalinya sang Nabi. Allah Maha Mendengar, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Doa Nabi Yunus didengar dan dikabulkan. Setelah beberapa waktu, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang lebih, atas perintah Allah, ikan raksasa itu berenang menuju pantai, dan di sana dengan lembut ia memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Nabi Yunus selamat, meski dalam keadaan yang sangat lemah. Kulitnya melepuh karena cairan di perut ikan. Ia hidup. Allah menumbuhkan sebatang pohon labu di dekatnya, yang daunnya lebar dan menaunginya dari terik matahari, serta buahnya bisa ia makan untuk memulihkan diri. Sebuah bukti nyata rahmat Allah yang tak terhingga. Setelah pulih, Nabi Yunus kembali ke Ninawa, dan sebuah keajaiban lain telah menunggunya di sana. Selama kepergian Nabi Yunus, kaum Ninawa yang sebelumnya keras kepala merasakan firasat akan datangnya azab. Mereka melihat tanda-tanda dan akhirnya mereka menyadari kebenaran perkataan Nabi Yunus. Mereka semua bertaubat dengan tulus, menangis memohon ampunan kepada Allah. Ketika Nabi Yunus kembali, ia disambut oleh kaumnya yang kini telah beriman. Azab yang tadinya hampir menimpa mereka telah diangkat oleh Allah karena taubat mereka yang tulus. Kaum Ninawa pun hidup makmur dalam keimanan di bawah bimbingan Nabi Yunus. Pelajaran abadi dari kisah Nabi Yunus. Teman-teman, kisah Nabi Yunus alaihissalam adalah sebuah monumen keimanan dan harapan. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah luar biasa ini? Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Nabi Yunus sempat putus asa, namun Allah tetap memberinya kesempatan kedua. Bahkan di dalam kegelapan perut ikan, rahmat Allah bisa menjangkaunya. Tidak peduli seberapa besar masalah kita, pintu rahmat dan pengampunan Allah selalu terbuka. Pentingnya taubat dan penyesalan. Nabi Yunus bertaubat dengan tulus dan taubatnya diterima. Kisah ini mengajarkan bahwa setiap kesalahan bisa diperbaiki dengan penyesalan yang mendalam dan kembali kepada Allah. Kuasa Allah melampaui segalanya. Siapa yang bisa membayangkan seseorang selamat di dalam perut ikan? Kisah ini mengingatkan kita bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ujian adalah bagian dari kehidupan. Nabi Yunus diuji dengan kesabaran, keputusasaan, dan bahaya yang ekstrim. Namun setiap ujian adalah cara Allah untuk menguatkan iman dan meninggikan derajat hambanya. Semoga kisah Nabi Yunus alaihissalam ini tidak hanya menjadi cerita yang menarik, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan pengingat bagi kita semua
untuk selalu berpegang teguh pada iman, tidak mudah menyerah, dan selalu kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Jika kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa berikan like, tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kamu pelajari, dan subscribe ya.